tadi kita baru menyatakan banding perkara yang sebelumnya itu. Udah kita nyatakan banding, nanti tinggal kita bayar aja di bank. Oh gitu. Nah, hari ini banding, boleh jelasin banding apa tadi, bandingnya tentang apa, isinya seperti Kalau apa? bandingnya tetap dengan permasalahan anak biologis ya, pembuktian anak biologis ya. Cuman karena kan mengapa kita banding, karena pada saat sidang di sini sebelumnya kan kita tidak mendapatkan permohonan DNA kita kan ditolak. Jadi kita menganggap permasalahan ini belum selesai karena tes DNA-nya belum dikabulkan. Oh, gitu. Proses banding sini nanti akan seperti apa sih? Kalau proses banding ya sama seperti perdata pada umumnya. Cuman nanti kalau misalnya banding nanti terburuk ya ditolak lagi, ya kita akan kasasi lagi. Ada berapa poin yang mau diajukan? Intinya tetap sama, kita tetap mengajukan permohonan DNA. Bang, bisa diulangin bang? Ulangi lagi bang, berapa poin? Intinya apa? Inti poinnya tetap sama, kita tetap mengajukan permohonan tes DNA. Selama tes DNA itu tidak ada, berarti pembuktian anak biologis ini tetap abu-abu. Tetapi yang ramai di media sekarang untuk tes DNA itu dari segi mereka bilang bahwa Rizky itu memang bukan ayah dari seorang. Bagaimana membuktikan dia bukan ayah dari seorang anak ini kalau tidak ada tes DNA? Kan kita harus membuktikan dengan tes DNA sesuai dengan undang-undang perkawinan yang sudah direvisi, bahwa pembuktian anak biologis itu harus melalui tes DNA. Sementara di perkara kita ini tes DNA-nya tidak dikabulkan, jadi kita tetap mengajukan permohonan tes DNA. Bang, untuk keperluan tes DNA itu ada bukti apa saja yang mau disampaikan nanti bang? Apa? Ada bukti apa saja untuk keperluan dari tes DNA itu? Ya kalau pembuktian kita justru di tes DNA itu. Disitulah nanti pembuktiannya bahwa si tergugat ini benar tidak ayah biologis dari anak dari klien kami. Jadi putusan banding sendiri itu akan memakan waktu berapa lama sih? Kalau di perdata tuh umumnya 6-8 bulan. Tapi nggak tahu juga kalau masalah perkara anak ya mungkin bisa lebih cepat. Tapi umumnya sih 6-8 bulan tuh sudah selesai. Ini bandingnya di sini juga atau Daftarnya di sini, tapi kalau bandingnya nggak di sini, di pengadilan Bandingnya di tinggi. mana? nanti gimana? Pengadilan tinggi Banten. Oh, Banten. ini hari ini Weni kenapa nih bang? Tadi sih saya sudah janjian, tapi mungkin dia berhalangan kali ya. Oh, apakah karena memang hari ini hanya administrasi aja atau? Mungkin, iya, karena ini kan cuma administrasi aja kan, kita cuma hanya mendaftar saja. Karena proses banding itu kan tidak ada sidang lagi, kecuali nanti permohonan DNA kita dikabulkan. Nah itu nanti pengadilan negeri akan membuatkan penetapan. Abang, ini kan baru daftar. Ya, Kira-kira kalau sidang di pengadilan tingginya kapan bang setelah daftar? setelah daftar kemungkinan kan ada proses dulu ya, proses penomoran, pemilihan majelis hakim, mungkin sekitar dia itu 3-4 bulan ke depan itu sudah ada nomor ya. Sudah ada nomor untuk bandingnya sudah ada. Bang, terkait keputusan kemarin bang, mungkin tanggapan dari ini ataupun Pamer sendiri gimana bang? Ya kalau tanggapan dari putusan kemarin ya pastinya kita kecewa karena pembuktian anak biologisnya ada di tes DNA, sementara tes DNA tidak ada, tidak dikabulkan. Majelis hakim hanya menyarankan, sementara di hukum acara menyarankan itu tidak ada. Makanya kita tetap minta penetapan untuk permohonan tes DNA. Bang, ada update terbaru lagi mungkin Weni curhat apa lagi bang tentang masalahnya dengan Rizky? Kalau komunikasi terakhir saya sama Bu Weni ya kita membahas masalah banding dan membahas masalah perkara pidana yang di Polres Jakarta Selatan. Itu kan kita sudah mengajukan permohonan tes DNA juga. Bang, yang di Polres Jakarta Selatan kan Rizky mengakui kalau Rizky mengakui ada hubungan intim dengan Weni. Nah, tapi aneh juga nggak sih? Tapi dia nggak, sejauh ini belum mengakui kalau itu adalah anak kandungnya dari Rizky, bang. Aneh nggak, bang? Kalau berita itu memang yang mengatakan ada pengakuan bahwa terlapor itu mengakui ada hubungan intim, tapi tidak mengakui dengan adanya anak, ya itu agak aneh juga. Itulah makanya perlu pembuktian tes DNA ya. Dia sudah mengakui ada hubungan intim, tapi hasil dari hubungan intim itu ada seorang anak. Berarti kan kita harus membuktikan dengan tes DNA. Karena tidak ada satu orang pun yang melihat pada saat mereka berhubungan intim. Ya jadi harus tes DNA.
Lelah nggak sih bang, ini bang masih terhadap Rizky yang sejauh ini masih berkelit. Apa? Lelah juga nggak sih melihat Rizky yang sejauh ini masih berkelit Yang dan tidak namanya- mengakui. Yang namanya perjuangan seorang ibu terhadap anak ya tidak ada mengenal kata lelah. Apapun itu, walaupun dia dihujat, dibully segala macam, dia tidak akan menyerah. Karena memang dia memperjuangkan hak anaknya. Selama tidak ada pembuktian dari tes DNA, selama itu juga perkara ini tidak akan terpecahkan. Dan kira-kira akan legowo dan mau nggak kira-kira bang Rizky akan tes DNA? Kalau masalah itu saya kembalikan lagi kepada tergugat dan terlapor. Karena dia sudah disarankan oleh majelis hakim juga tidak mau kan. Tapi memang sifatnya menyarankan kan tidak wajib untuk diikuti. Nah, tinggal kita lihat nanti proses di Polres Jakarta Selatan pada saat nanti penyidik menyarankan tes DNA, apakah dia mau atau tidak. Tinggal kita lihat aja. Karena permohonan tes DNA saya baru kita masukkan minggu kemarin. Mungkinkah Rizky nanti bisa dijemput paksa oleh pihak kepolisian? Oh, untuk sementara tidak, karena dia kan masih sebagai saksi. Sebagai saksi belum bisa untuk dilakukan dijemput paksa, kecuali terlapor ini statusnya sudah meningkat menjadi tersangka, itu bisa dijemput paksa. Sementara ini sih belum, karena dia masih statusnya masih saksi. Selanjutnya agendanya apa tuh? Iya. Di Polres Selatan nanti kira-kira yang Setelah terbaru? saya masukkan permohonan tes DNA ya nanti kita lihat perkembangannya, penyidik pasti akan mengabari. Tapi kemarin terakhir itu penyidik mau mengeluarkan SP2HP-nya untuk kita ya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini ya. Bang, terkait tes DNA ketika nanti ada penolakan lagi, langkah apa nih bang yang akan diambil? Ya kalau sudah disarankan lagi ada penolakan lagi ya nilai aja sendiri. Kenapa tidak mau? Karena disinilah kesempatan tergugat dan terlapor itu untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar bukan anak dari ayah dari si Keke. Sebenarnya ya perkara ini kan intinya kan tes DNA. Jadi selama tidak ada tes DNA ya selama itu juga perkara ini akan tidak terpecahkan. Mungkin sanksi moral yang akan menjadi berat bagi Rizky ya, Ya kalau Rizky sebagai ayah. kalau sanksi moral ya tergantung individunya masing-masing ya, apakah dia merasa menerima sanksi itu atau tidak. Kan bisa aja orang dia kena sanksi moral secara sosial tapi dia biasa-biasa aja, kan ada juga orang seperti itu kan. Memang kembali lagi ke dirinya dia. Bang, sedikit bang, kan sempat ramai nih bang di media. Bahwa ini pernah cerita nggak sih bang ke abang bahwa Rizky itu sempat menjadi komisaris di perusahaannya. Oh iya, itu kan di bukti di pembuktian kita kan ada. Emang iya. Salah satu barang bukti perusahaannya apa benar setelah si Rizky ini menjadi komisaris? Oh, kalau masalah itu saya nggak perlu komen karena itu lebih ke ranah pribadi ya. Saya hanya mengomentari sesuai dengan gugatan dan sesuai dengan laporan saya. Berarti untuk komisaris benar dia pernah. Kalau untuk jadi komisaris ya benar. Karena di pembuktian kita salah satu bukti kita ya akte dari notaris. Termasuk juga pembuktian dari pihak tergugat juga ada akte dari notaris juga sama.